Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi dengan NIM 2066084. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mikrokontroler komponen elektronika. Pertama, elektronika. Elektronika merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita. Elektronika adalah ilmu yang mempelajari tentang listrik, arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat. Pengendalian elektron ini terjadi dalam ruangan hampa atau ruangan yang berisi gas bertekanan rendah, seperti tabung gas dan bahkan semikonduktor. Penerapan elektronika adalah pada alat-alat listrik di rumah kita hingga skala yang lebih canggih, seperti pada komputer dan robot, industri dan servis robot atau robot pelayan. Pada sistem digital, seperti perangkat Arduino, umumnya perangkat elektronika digital bekerja membutuhkan input tegangan rendah 3,3 volt dan 5 V dengan maksimal sekitar 6 volt agar komponen digital tidak rusak. Untuk memahami Arduino dan pemrograman robot, maka konsep dasar elektronika perlu kita kuasai. Berikut penjelasan beberapa komponen dasar yang mutlak harus kita kuasai. Pertama, resistor. Resistor adalah suatu komponen elektronika yang berfungsi untuk memberikan hambatan terhadap aliran arus listrik. Dalam rangkaian arus listrik dibutuhkan resistor dengan spesifikasi tertentu, seperti besar hambatan, arus maksimum yang dibolehkan dilewatkan, dan karakteristik hambatan terhadap suhu dan panas. Kemudian resistor memberikan hambatan agar komponen yang diberi tegangan tidak dialiri dengan arus yang terlalu besar, serta dapat digunakan sebagai pembagi tegangan. Kapasitor. Kapasitor adalah komponen elektrik yang berfungsi untuk menyimpan muatan listrik. Salah satu jenis kapasitor adalah kapasitor keping sejajar. Kapasitor ini terdiri atas dua keping, yaitu metal sejajar yang dipisahkan oleh isolator yang disebut dieletrik. Bila kapasitor dihubungkan ke baterai, kapasitor terisi hingga beda potensial antara kedua terminalnya sama dan tegangannya baterai. Jika baterai dicabut, muatan listrik akan habis dalam waktu yang sangat lama, terkecuali bila sebuah konduktor dihubungkan pada kedua terminal atau kapasitor. Kapasitor ada yang berpolarisasi dan tidak. Kapasitor yang umum digunakan adalah elektronik kapasitor dan kapasitor milar dan keramik. Dioda. Dioda adalah device semikonduktor yang mengalirkan arus satu arah. Dioda dibuat dari germanium atau silikon yang lebih dikenal dengan dioda junction. Dioda juga dikenal sebagai atau digunakan pada adaptor yang berfungsi sebagai penyerah dari sinyal AC ke DC, lalu diratakan ke kapasitor. LED. LED merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya. LED merupakan produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda, tetapi belakangan bahwa ditemukan elektron yang menerjang sambungan PN juga melepaskan energi berupa energi panas dan energi cahaya. LED dibuat agar lebih efisien jika mengeluarkan cahaya untuk mendapatkan emisi cahaya pada semikonduktor. Doping yang dipakai adalah gallium, arsenik, dan fosforus. Jenis doping yang berbeda menghasilkan warna cahaya yang berbeda pula. Pada saat ini, warna-warna cahaya LED yang banyak adalah warna merah, kuning, dan hijau. LED berwarna biru sangat langka. Pada dasarnya, semua warna bisa dihasilkan, namun akan menjadi sangat mahal dan tidak efisien. Dalam memilih LED, selain warna, perlu diperhatikan tegangan kerja, arus maksimum, dan disipasi dayanya. Kemudian LED matrix. Dot matrix atau matriks LED merupakan kumpulan titik-titik cahaya yang tersusun sebagai atau menjadi sebuah kolom dan baris. Pada komponen ini, LED tersusun dari kolom dan baris yang sudah ditentukan, dan setiap pin di kolom dan baris tersebut harus tersambung ke data digital di mikrokontroler untuk dikontrol. Seperti perhatikan gambar berikut.
Pada dasarnya, LED matrix adalah display LED yang disusun sedemikian rupa sehingga untuk membuat sebuah karakter yang dibutuhkan kombinasi tegangan antar pin baris dan kolom. Relay. Transistor tidak dapat berfungsi sebagai switch tegangan tinggi. Selain itu, umumnya tidak digunakan sebagai switching untuk arus besar. Dalam hal ini, penggunaan relay sangatlah tepat. Relay berfungsi sebagai saklar yang bekerja berdasarkan input yang dimilikinya. Relay dapat switch AC dan DC. Transistor hanya switch DC. Kekurangan relay ialah ukurannya jauh lebih besar daripada transistor. Transistor biasanya digunakan sebagai saklar elektronik dan penguat pada rangkaian elektronika. Transistor memiliki 3 terminal dan dibuat dari bahan silikon dan germanium. 3 kaki yang berlainan membentuk transistor bipolar adalah emitor, basis, dan kolektor. Mereka dapat dikombinasikan menjadi NPN atau PNP yang menjadi satu sebagai 3 kaki transistor. LDR. Resistor jenis lainnya adalah LDR seperti gambar di atas di samping. LDR digunakan untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sensor cahaya berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang ada di sekitar kita. Sensor yang terkenal untuk mendeteksi cahaya ialah LDR, Light Dependent Resistor. Sensor ini berupa nilai hambatan apabila ada perubahan tingkat kecerahan cahaya. Prinsip inilah yang akan kita gunakan untuk mengaktifkan transistor. Untuk dapat menggerakkan motor DC, perubahan nilai hambatan pada LDR tersebut akan menyebabkan perubahan beda tegangan pada input basis transistor, sehingga akan mengaktif atau menonaktifkan transistor. Penerapan lainnya ialah pada alarm pencuri. Fototransistor. Komponen ini sering digunakan untuk sensor garis pada robot. Infrared memiliki sifat yang sama dengan transistor, yaitu menghasilkan kondisi cut off dan saturasi. Perbedaan ialah bila mana pada transistor, kondisi cut off terjadi saat tidak ada arus yang mengalir melalui basis ke emitor, dan kondisi saturasi terjadi saat ada arus mengalir melalui basis ke emitor. Maka ada fototransistor. Kondisi cut off terjadi saat tidak ada cahaya infrared yang diterima, dan kondisi saturasi terjadi saat ada cahaya infrared yang diterima seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 7 segmen. Prinsip kerja 7 segmen sama dengan LED. Pada 7 segmen jenis common cathode, yaitu kaki katode pada pin semua LED akan terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki anoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Kemudian pada segmen jenis common anode, kaki anode pada semua pin segmen LED adalah terhubung menjadi satu pin, sedangkan kaki katoda akan menjadi input untuk masing-masing segmen LED. Motor, atau lebih dikenal sifatnya motor listrik, adalah komponen elektrik yang sifatnya merubah besaran elektrik menjadi fisik berupa putaran. Motor terdiri dari 2 jenis, yaitu AC dan DC. Motor DC menggunakan 2 data yang harus tersambung ke data digital microcontroller. Namun ketika harus menggunakan motor DC yang membutuhkan arus listrik tinggi, harus menggunakan rangkaian penguat. Motor AC biasanya memerlukan rangkaian berupa relay untuk menjalankannya. Kemudian karena tegangan yang berasal dari microcontroller adalah DC, sedangkan tegangan yang dibutuhkan adalah tegangan AC. Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi untuk mengubah getaran listrik menjadi getaran suara. Pada dasarnya, kerja buzzer hampir sama dengan loudspeaker. Jadi, buzzer juga terdiri dari kumparan yang terpasang dari diafragma, dan kemudian kumparan tersebut dialiri arus sehingga menjadi elektromagnet. Kumparan tadi akan tertarik ke dalam atau keluar tergantung dari arah arus dan polaritas magnet. Alat ukur multitester. Dalam bereksperimen dibutuhkan juga alat ukur tegangan, arus, penguat transistor, kapasitor, dan resistor minimal berupa multitester. Akan lebih baik jika ada lagi melengkapi dengan
dengan melengkapi dengan osiloskop. Untuk mencoba alat ukur ini cukup mudah. Cukup arahkan saklar ke posisi yang diinginkan. Misal jika ingin mengukur baterai 9 volt, arahkan petunjuk saklar ke DC-V 12 volt sehingga bacaan 9 volt dapat terlihat di jarum penunjuk dengan cukup akurat. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.